Bentangkan bendera Demokrat kena tangkap polisi Arab Saudi. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Akhirnya Demokrat kembali gigit jari dan suara mereka kembali anjlok karena salah strategi. Demokrat, nasibmu kini. Pada Partai Demokrat, gaji deh konsultan komunikasi yang benar. Demokrat kan kaya, masalah anggaran pasti tidak bermasalah. Jadi bayar deh seorang ahli public relations politik atau ahli branding atau ahli marketing lah yang pinter. Dan minta dia untuk menyusun strategi komunikasi yang benar. Karena kalau tidak, image Partai Demokrat ini akan terus merosot, hancur berantakan. Post power syndrome atau sindrom pasca kekuasaan adalah kondisi ketika seseorang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang pernah dimilikinya dan belum bisa menerima hilangnya kekuasaan itu. Agak serem nih ya. Ada-ada saja kelakuan orang zaman now. Memang sih sekarang adalah zamannya pamer. Pamer itu adalah seolah sudah jadi kegiatan wajib jika sedang melakukan sesuatu yang dirasa beda, spektakuler, atau sedang traveling. Makan di restoran atau kafe viral, wajib foto-foto, di-upload di medsos sebelum makan. Beli barang baru yang mahal atau branded, difoto lalu di-share ke medsos atau status WhatsApp. Tapi ini unik dan lucu, Demokrat yang kena getahnya. Loh, kok bisa? Seorang WNI asal Karawang bernama Gibran ditangkap polisi Arab Saudi. Ini Gibran bukan wali kota Solo ya, ini Gibran yang lain. Dan jangan heran kalau misalnya ada kelompok usil yang bikin narasi Gibran anak presiden yang ditangkap. Jadi orang ini ditangkap karena dia membentangkan bendera Partai Demokrat. Ia kabarnya ditangkap polisi di Madinah, Arab Saudi. Kabar ini dibenarkan oleh anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Karawang, Abbas Hadi Mulyana. Jadi ini bukan kabar hoax. Gibran ternyata anak ketua DPRD Kabupaten Karawang, Budianto. Gibran bersama dengan beberapa anggota pengurus DPC Partai Demokrat serta anggota fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Karawang diketahui sedang umroh berjamaah. Selain kader Demokrat, mereka yang ikut dalam rombongan merupakan anggota keluarga seperti anak istri anggota fraksi tersebut. Gibran membentangkan bendera Demokrat karena rasa syukur keberhasilan orang tuanya yang menjadi ketua DPRD Karawang mewakili fraksi Demokrat. Saat ini memang orangnya sudah dibebaskan dan akan segera pulang. Tidak dijelaskan kenapa ia ditangkap usai membentangkan bendera Demokrat. Kalau menurut saya sih, ia ditangkap karena melakukan sesuatu yang tidak patut. Alasan paling logis adalah itu tempat untuk ibadah, bukan tempat pamer atau membentangkan spanduk atau atribut entah apa. Mungkin polisi Arab Saudi curiga itu bendera apa sehingga pelaku ditangkap dan diinterogasi. Dan setelah mendapatkan kejelasan, barulah dilepaskan. Tapi apapun itu, ini tindakan yang sangat memalukan. Kalau bikin malu Demokrat, masa bodoh ya? Tapi kan ini bikin malu Indonesia. Agak konyol sih bawa bendera partai ke tempat yang sebenarnya tujuannya untuk beribadah umrah. Ungkap syukur bukan gitu caranya. Lebih tepatnya ini buat pamer ke orang-orang. Masih ingat gak dengan satu orang yang pernah kabur ke Arab Saudi karena malu cat esek-eseknya terbongkar ke publik? Kenal orangnya kan? Dia ini sempat tinggal beberapa tahun di sana. Suatu ketika dia juga pernah dipanggil polisi Arab Saudi karena ada bendera tauhid yang ditempel di dinding kediamannya. Sekarang dia sudah pulang dan sempat dikandangkan karena berlaga kayak preman pasar. Setahu saya, aktivitas politik warga di Arab Saudi sangat dilarang. Warga negara asing tidak diperbolehkan membicarakan atau membawa aspek politis yang ada di negara asalnya. Pengibaran bendera itu dilihat sebagai simbol politik dibanding simbol keagamaan. Makanya wajar pelaku yang membentangkan bendera Demokrat ditangkap karena itu dianggap sebagai simbol politik. Makanya belajarlah bijak di negeri sendiri sebelum berperilaku di negara lain. Arab Saudi itu sekarang sedang berbenah besar-besaran. Tak ada ruang untuk kegaduhan. Di sini bisa seenaknya, bebas kritik pemerintah. Bahkan banyak yang memfitnah dengan hoax dan hate speech. Rumah ibadah dijadikan tempat politisasi. Di Arab Saudi pasti jadi peyek kalau berani seperti itu. Jangan samakan Indonesia dengan negara lain. Arab Saudi tidak sebebas di Indonesia dalam berdemokrasi. Berani menantang bisa nangis bertahun-tahun. Bahkan pendakwah yang berani jualan khilafah pun bakal dipancung tanpa pengadilan. Apalagi warga biasa. Indonesia harusnya mulai menerapkan ketegasan seperti ini. Siapapun yang mempolitisasi rumah ibadah, tangkap dan tindak tegas.
berani provokasi politik, sikat sampai gundul. Dengan begini, negara ini baru bisa adem suhu politiknya. Kalau tidak, para sampah politik akan terus bertambah dan berkembang biak. Demokrat akhirnya kena sial lagi akibat ulah dari anak buahnya sendiri. Kayaknya Demokrat ini sial terus deh dari tadi. Gak ada yang bisa dibanggakan dari partai ini. Di berita selalu lebih banyak berita jeleknya. Jadi siapapun yang mengkritik pemerintah Indonesia otoriter, lebih baik pindah aja ke Arab Saudi dan teriaki pemerintah di sana. Kita lihat apa yang bakal terjadi kemudian. Bagaimana menurut Anda? Belum apa-apa, pendukung Anies sudah bertingkah seperti preman. Ditulis oleh Rasto dari laman siwar.com. Mengapa bakal calon presiden yang telah dideklarasikan oleh Nasdem kok tidak diajak ngopi? Apa tidak pahit hatinya? Sakit hati gitu loh. Anies kan ya suka baperan, suka ngambek, nanti kecewa dan akhirnya stres. Kalau Anies stres, siapa yang mau tanggung jawab? Surya Paloh kah? Wah, Om Paloh tega amat sih. Masyarakat tahu bahwa Anies yang didorong Nasdem menjadi capres tidak berkinerja positif selama menjadi gubernur Jakarta, serta tidak melanjutkan program-program yang sesuai dengan desain atau fondasi yang telah ditetapkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Ini loh beritanya tuh. Masa pendukung Anies bakal geruduk Nasdem Tower besok, Kapolres Jakpus kami siapkan 5 SSK. Hari Rabu kemarin, berarti sekarang. Hari Kamis udah 2 hari yang lalu, tapi jadi apa enggak? Ini beritanya 1 Februari. Itu jadi apa enggak tuh ya? Kita tunggu ya. Lebih baik terlambat daripada tidak berupaya untuk memperbaiki kekeliruan atas keputusan yang telah diambil. Apalagi untuk sesuatu yang dapat menimbulkan konsekuensi kerugian yang dampaknya dapat meluas terhadap kepentingan banyak orang. Karena berhenti untuk tidak memberi dukungan pada patron yang memiliki brand sebagai troublemaker jauh lebih bertanggung jawab. Ketimbang harus mempertaruhkan masa depan bangsa hanya demi menjadi partai kompetitor yang dapat mendulang suara. Dan sebagai Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah diucapkannya, bahwa kepentingan bangsa lebih penting dari kepentingan partai. Pertanyaannya kemudian apakah mempertahankan dukungan terhadap seseorang yang memiliki rekam jejak sebagai pengkhianat jauh lebih penting. Harus disadari dan tidak akan terwujud kesejahteraan jika suatu bangsa dipimpin seorang pengkhianat, pembohong, apalagi yang serakah. Karena khianat dan serakah sejatinya merupakan kemiskinan moralitas. Dan dalam ilmu psikologi ini dikenal dengan sebutan kepribadian Machiavellianisme, di mana seseorang yang mengidap kepribadian ini akan beranggapan bahwa penguasa yang kuat harus bersikap keras kepada rakyat dan musuh, dan mereka beranggapan jika kemuliaan hanya bisa dipertahankan keberlangsungannya dengan menghalalkan segala cara, meskipun perbuatan yang dilakukan tidak bermoral dan brutal. Kesimpulannya akan sangat berbahaya jika menjadikan seseorang yang mengidap Machiavellianisme mendapat dukungan untuk menjadi pemimpin suatu bangsa. Saatnya Nasdem menentukan sikap, tetap berada dalam koalisi pemerintahan seperti saat ini, ataukah memimpin poros perubahan bersama PKS dan Demokrat. Karena harus disadari Nasdem jika eksistensinya dalam koalisi pendukung pemerintah tetap dipertahankan. Hal ini tidak sama sekali menguntungkan baik bagi koalisi yang dibentuk dan partainya. Nasdem harus menyatakan secara terbuka bahwa partainya keluar dari koalisi untuk membuktikan bahwa partainya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan komitmennya dan akan tetap meneruskan rencana koalisi. Dalam arti tidak memposisikan partainya dalam wilayah abu-abu seperti sekarang yang menjadikan koalisi perubahan dianggap sebagai poros koalisi setengah hati. Tentu saja, sikap ambigu ini akan mempersulit posisi PKS dan Demokrat sebagai partai oposisi. Di satu pihak Nasdem sebagai partai yang mendukung pemerintah, di sisi lain Nasdem berseberangan dengan sikap PKS dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan yang kerap menuduh pemerintahan Jokowi sebagai rezim gagal. Sebuah pentas drama politik yang tak memberikan edukasi pada masyarakat, namun lebih mengandung unsur yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Akhirnya, Nasdem harus menuai badai atas perilaku politik yang telah berani memformulasikan kesembronoan mengusung sang troublemaker menjadi baca presnya. Bukan hal yang tidak mungkin, aksi-aksi yang akan
Hanya berdasarkan berita yang muncul di mana kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Pendukung Anies Rashid Baswedan berencana menggeruduk DPP Partai Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka memiliki rencana akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Partai Nasdem terkait dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai capres di Pilpres. Bukan hal yang tidak mungkin aksi ini akan terus dilakukan para pendukung Anies jika berhasil lolos dan mendapat tiket sebagai salah satu kandidat calon presiden. Dan kebrutalan pilkada yang terjadi di saat Pilkada 2017 Jakarta harusnya menjadi pembelajaran, di mana politik identitas dan politisasi agama sangat pasti akan menjadi strategi alternatif. Nasdem harus menebus dosa yang telah dilakukannya. Tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan selain melepaskan dukungannya kepada manusia yang paling berbahaya menjadi penguasa, walau harus menanggung kerugian yang akan dialaminya. Bagi Nasdem saat ini wajib membuktikan seberapa besar nasionalisme yang dimiliki partainya, seperti yang selama ini digaungkan oleh sang demagognya yang bernama Surya Paloh. Merdeka, bagaimana menurut Anda?